Halo Maruners, selamat datang di episode podcast terbaru kita. Pada hari ini kita berkesempatan untuk membahas sebuah karya yang sangat kuat dan menyentuh, yaitu sebuah novel berjudul Salt Houses karya Hala Alian. Melalui cerita keluarga Jacob dan perjalanan mereka sebagai diaspora Palestina, buku ini ingin memberikan kepada kita bagaimana konflik dan pengusiran dapat membentuk identitas dan rasa kehilangan yang mendalam. Maruners, mari kita telusuri bersama dan lihat seperti apa wajah nyata dari Perang Timur Tengah dari perspektif kemanusiaan dan hubungan internasional. Halo Maruners, kembali lagi di IR Teman. Di episode kali ini kita akan membahas tentang diaspora Palestina melalui buku Salt Houses karya Hala Alian bersama narasumber kami Budina Sulaiman. Mungkin boleh Budina memperkenalkan diri dan mengajar di bidang apa? Baik, terima kasih. Saya dikenal di media itu Dina Sulaiman, tapi kalau di Unpad Dina Yulianti. Okay. Saya mengajar HI Timur Tengah, kemudian juga analisis data kualitatif, terus ada big data juga dalam HI, tapi memang fokus kajian saya itu Timur Tengah. Baik, mungkin langsung saja saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Budina tentang diaspora Palestina. Yang pertama, mungkin bisa dilihat dalam buku ini metafora garam itu digunakan beberapa kali. Nah, menurut Ibu, mengapa metafora garam begitu kuat dalam menggambarkan identitas nasional Palestina? Mengapa? Baik, kita kan bicara soal novel yang judulnya Salt Houses ya. Kalau diterjemahkan rumah-rumah dari garam gitu ya, rumah-rumah garam. Ya, kalau dilihat dari yang diceritakan di novel itu kan di si tokoh utamanya itu ada banyak gitu ya. Tapi mereka dari satu keluarga besar, dari neneknya yang Salma sama Yakub itu family. terus punya beberapa anak, kemudian anaknya nikah, punya anak-anak lagi kayak gitu, dan mereka hidupnya berpindah-pindah kan, mulai dari Nablus kemudian pindah ke Beirut, kemudian pindah ke Perancis. Sempat ada juga yang tinggal di Perancis, yang ada yang di Amerika juga, yang cucunya pokoknya pindah-pindah terus ya. Kenapa? Karena mereka itu kan memang orang-orang Palestina ini diusir ya dari tanah-tanah mereka. Kalau Nablus itu kan tadinya wilayah yang sebenarnya milik orang Palestina, tapi kemudian terjadi perang di tahun 67, lalu banyak yang mengungsi, ada yang mengungsi di dalam masih wilayah Palestina juga, atau yang pergi ke luar negeri. Nah, kalau kita lihat kenapa sih kok metaforanya yang dipakai itu garam ya? Kenapa kok rumah dari garam? Kalau sebenarnya ada beberapa sih yang bisa kita maknai dari sini. Tapi mungkin mendingan kita coba lihat di novelnya langsung ya. Boleh. Bagian yang ketika dia menyebut, saya juga nyari-nyari di bagian manakah dia menyebut rumah garam gitu ya. Ada beberapa bagian menyebut garam itu ya ketika masak, misalnya masak sesuatu terus dia butuh garam, ada. Tapi yang di bagian rumah garam itu ada di mana? Itu ternyata ada di bab-bab yang paling akhir yang judulnya Atef ya. Atef itu si kakeknya, anaknya si Salma sama Yakub, dia punya anak namanya Alia, nikah sama Atef. Nah, si Atef ini cerita sama anaknya lagi gitu ya. Jadi si anaknya itu menceritakan cucunya sebenarnya, namanya Manar. Dia menceritakan si neneknya ini udah pikun gitu, Alzheimer-nya. Jadi kisahnya tuh panjang banget dari tahun 63 sampai di tahun 2014 kan. Nah, kemudian si Manar ini nanya lah sama si kakeknya ini, dulu rumah nenek kayak apa di Palestina gitu. Waktu itu mereka berada di Amman, di Jordania. Nah, kemudian si kakeknya ini, si Atef ini cerita, oh rumahnya seperti ini, pokoknya betul-betul indah lah ya yang dia ceritakan. Ada pohon, dia dia duduk-duduk bersama neneknya dulu gitu kan. Nah, kemudian ada kata-kata gini, dia itu membayangkan apa yang terjadi di zaman dulu gitu ya, sambil ngobrol dengan si cucunya ini. Si Atef tuh bilang gini,
dia mengenang rumah-rumah yang pernah dia tinggali gitu ya, antara lain atap miring pondok ibunya, lantai marmer dapur Salma, rumah kecil yang ia tinggali bersama Alia di Nablus, rumah Kuwait, apartemen Beirut, rumah ini di Aman. Bagi Alia ada juga rumah lama yang bahkan sudah hilang, rumah di Jaffa. Jaffa itu juga daerah di Palestina yang sudah diduduki oleh Israel. Nah ini kata-kata ini nih, rumah-rumah itu berkilau putih dalam pikirannya, seperti bangunan dari garam. Sebelum gelombang pasang datang dan menghanyutkan semuanya. Jadi kalau kita lihat garam itu kan sesuatu yang mudah larut ya. Tapi meskipun dia larut rasanya ada. Kalau kita masak kan garamnya nggak kelihatan lagi, tapi rasanya ada. Jadi pengawet juga. Iya, jadi pengawet juga, sehingga saya pikir si penulis novel ini menggambarkan bahwa orang-orang Palestina itu seolah larut dalam identitas transnasional ya, karena mereka tinggal di mana-mana, jadi warga negara berbagai negara kan gitu ya. Padahal mereka orang Palestina. Jadi mereka memang seolah larut dalam identitas global, tapi mereka tetap mempertahankan kepalestinaan mereka. Saya pikir seperti itu. Oke, berarti kayak karena dampak pengusiran, jadi identitasnya larut. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apa sih dampak dari pengusiran dan perpindahan terhadap identitas dan budaya? Kayak apakah semakin kabur atau mungkin ada usaha-usaha dari diaspora Palestina untuk melestarikan budayanya? Iya, ini juga sebenarnya makna lain dari garam juga ya. Kalau di tradisi Kristen ya, di Alkitab itu ada yang disebut perjanjian garam, yang artinya itu perjanjian yang abadi gitu. Jadi kalau ada orang janjian gitu kan, pokoknya betul-betul akan abadi perjanjiannya, itu istilahnya perjanjian garam gitu ya. Nah, saya pikir ini juga metafora untuk kehidupan orang-orang Palestina ya. Dimanapun mereka berada, mereka tuh kayak selalu berusaha memperkenalkan budaya Palestinanya. Jadi kesetiaan mereka pada identitas Palestina itu selalu tetap, selalu ada, awet gitu kan. Garam juga untuk pengawet kan gitu ya. Selalu ada, meskipun mereka tuh warga negara manapun, mereka tinggal di Prancis, di Inggris, di Amerika, di berbagai negara Eropa. Makanya kita akhir-akhir ini kan ngelihat demonstrasi besar-besaran banyak di negara Eropa ya, demonstrasi mendukung Palestina. Itu sebenarnya yang aktif di sana adalah orang-orang Palestina. Jadi mereka itu sejak lama itu memang sudah berusaha membangkitkan kesadaran orang-orang di Eropa bahwa ini loh, kami itu terusir, kami itu ditindas sudah 77 tahun, gak bisa pulang, padahal kami punya hak untuk kembali. Nah itu mereka selalu bergerak memperkenalkan, antara lain melalui sastra, ya melalui novel, melalui lagu. Mereka bikin film, banyak kan mereka jadi sutradara film dan bikin film yang bagus-bagus yang dapat penghargaan internasional. Jadi ini bisa disebut sebagai cultural diplomasinya bangsa Palestina ya. Mereka berusaha membangkitkan solidaritas global dengan memperkenalkan identitas mereka kepada warga dimanapun mereka berada. Nah, ketika Gaza sudah 2 tahun di genosida ya oleh Israel, itu kayak momentum untuk yang tadinya sudah dipersiapkan puluhan tahun ya, mereka udah bergerak puluhan tahun memperkenalkan identitas Palestina kepada orang-orang di mana dia berada. Akhirnya kan langsung relate, loh benar ya dulu yang informasi yang kita dapat bahwa ada penjajahan di Palestina. Akhirnya yang demo di sana luar biasa kan, besar sekali gitu ya. Tergerak yang lainnya. Iya, jadi saya pikir ini bentuk hal yang sangat luar biasa ya, bahwa mereka itu diaspora, mereka bahkan mungkin belum pernah menginjakkan kaki ke Palestina, tapi selalu ingat sama asal usul, identitas, dan selalu berjuang. Iya, selalu berjuang untuk bisa kembali. Oke, kemudian keluarga-keluarga Palestina kan berarti tersebar di beberapa daerah seperti Suriah, Lebanon, Yordania, bahkan tadi di bukunya ada Prancis dan Amerika. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih peran negara-negara tetangga dan internasional dalam konteks krisis pengungsi di Timur Tengah, terutama di Palestina? Ya, ini memang hal yang sangat
kita sayangkan ya, bahwa orang-orang Palestina tuh belum mendapatkan hak mereka untuk kembali. Betul, Padahal berdasarkan resolusi PBB ya tahun 1948 loh. Desember 1948 resolusi nomor 194 itu menyatakan orang-orang Palestina yang terusir itu berhak untuk kembali. Tapi sampai hari ini mereka belum mendapatkan hak itu gitu ya. Kenapa sih resolusi itu keluar? Awalnya kan di tahun 1947 itu PBB juga mengeluarkan resolusi juga membagi dua wilayah Palestina itu, wilayah yang 55% diberikan kepada kaum Yahudi untuk mendirikan negara khusus Yahudi, 45% untuk orang Palestina mendirikan negara Palestina. Nah, setelah resolusi itu keluar, dimulailah pengusiran-pengusiran. Jadi itulah kenapa kok banyak orang Palestina yang terusir, ya karena waktu itu rezim Zionis itu sudah memulai mendirikan negara, padahal di atas negara itu sudah ada orang-orangnya kan gitu. Jadi itu kayak sebuah rumah tiba-tiba dibagi dua, kan di separuh rumah masih ada orangnya. Nah, diusir keluar. Ada yang mengungsinya ke separuh rumah ini, ada yang keluar rumah. Nah, gitulah perumpamaannya ya. Nah, itulah pengusiran-pengusiran itu terjadi, tapi mereka nggak bisa kembali sampai hari ini. Artinya PBB dan komunitas internasional termasuk juga negara Arab di sekitar itu masih gagal dalam melindungi hak-hak orang Palestina gitu ya. Nah, berarti itu tugasnya siapa nih sekarang ya? Tugas kita semua artinya ya, masyarakat sipil untuk menyuarakan terus supaya mudah-mudahan ada perubahan, ada upaya yang lebih berdampak lagi supaya orang Palestina bisa kembali, bisa mendapatkan haknya, karena kan sudah ada hukum internasional yang mereka harus boleh pulang kan gitu ya. Oke, kalau begitu terkait dengan negara-negara ini tadi yang ternyata masih belum bisa mengimplementasikan hukum internasional, bagaimana cerita kemanusiaan di buku ini dapat mendorong kebijakan hubungan internasional yang lebih inklusif menurut Ibu? Kayak bagaimana dunia harusnya merespons? Ya, itulah yang sering saya puji ya dari bangsa Palestina itu, mereka tuh melakukan semua cara yang mungkin untuk menggalang dukungan internasional gitu ya, termasuk dengan novel. Jadi melalui sastra itu kan orang-orang bisa relate gitu ya, ketika membaca bisa membayangkan. Sastra itu punya kekuatannya sendiri. Jadi karya sastra, novel seperti novel Salt Houses ini itu seolah-olah seperti istilahnya tuh kayak arsip politik gitu ya. Dia bukan sekedar cerita keluarga Palestina yang jadi diaspora di berbagai negara, tapi itu mengarsipkan kenangan-kenangan mereka. Terus orang-orang seluruh dunia, kan ini novelnya dapat penghargaan ya, terus diterjemahkan juga ke berbagai bahasa. Orang-orang seluruh dunia jadi bisa tahu, terus sadar, punya empati gitu ya, punya ini ya, bayangan, oh kayak gini ya orang Palestina itu. Nah, jadi mereka itu melalui sastra mereka membangun solidaritas global gitu ya, dan mudah-mudahan lewat cara ini ditambah dengan cara-cara yang lain kan, yang upaya orang Palestina itu banyak ya, ada yang dengan negosiasi, ada yang di forum-forum PBB, mereka di forum PBB juga mereka bergerak gitu ya, lewat politik dan lain-lain mereka lakukan, bahkan juga di Gaza berjuang juga dengan perjuangan bersenjata juga mereka lakukan ya. Kalau ini semuanya gitu itu saling membantu ya untuk upaya mereka meraih hak mereka untuk merdeka. Tinggal sekarang ini para pembaca novelnya ini ya, mudah-mudahan tergerak untuk bisa membantu dengan segala cara yang mereka bisa. Termasuk ini podcast kayak gini, ini kan juga bentuk bantuan juga ya untuk membuka membuka wawasan, menyebarkan, membentuk opini publik ya gitu, mendukung sebuah bangsa yang sudah sedemikian lama terjajah. Mudah-mudahan kita bisa membantu mereka agar segera merdeka. Ya, amin. Oke, mungkin untuk yang pertanyaan terakhir, dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mungkin boleh Ibu memberikan closing statement, harapan Ibu terkait masa depan diaspora Palestina. Ya, kalau harapan tentu saja sebenarnya ada dua sih ya. Harapan untuk orang-orang Palestina tentu saya berharap mereka segera merdeka gitu ya, segera apa yang mereka cita-citakan itu bisa terwujud dalam waktu dekat, dan mereka juga bisa diberikan kesabaran ya, karena kan pasti sulit sekali ya kalau kita baca gimana di novel itu kan, mereka seolah
eh, bisa disebut bangsa tapi nggak punya negara gitu loh, mau pulang nggak tahu pulang kemana. Kalau mereka tinggal di Kuwait ternyata bukan orang Kuwait juga, mereka tinggal di Beirut, saya juga pernah ke Beirut. Ternyata orang Palestina yang di Beirut sama-sama Arab tetap dengan orang beda. Beirutnya juga nggak baik-baik saja gitu ya, karena bagaimanapun itu dua bangsa yang berbeda gitu ya. Artinya orang-orang ini kan memang membutuhkan tanah air ya, tanah air yang sekarang saat ini belum bisa mereka miliki, padahal itu haknya mereka. Mudah-mudahan itu bisa segera tercapai. Kemudian harapan kedua ya buat mahasiswa HISI ya, mudah-mudahan saya pikir kita perlu lebih menggali lagi HI normatif ya, yang HI yang tidak hanya mempertimbangkan faktor-faktor material, misalnya kepentingan nasional yang tangible, misalnya power, tapi juga di saat yang sama kita tetap menjadikan etika keadilan, kemanusiaan itu sebagai variabel penting dalam analisis kita soal hubungan internasional. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Dina telah menyempatkan untuk berdiskusi dengan kita terkait diaspora Palestina di negara-negara lain melalui buku Slothouses ini. Terima kasih banyak Bu Dina. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih sudah mendengarkan Marooners. Nah, sebelum kita akhiri episode kali ini, izinkan aku untuk mengutip satu kalimat dari Salt House. Everywhere we go, we carry the salt, the memory of home we lost. Nah, kalimat ini tuh berarti di setiap pengungsian juga konflik akan selalu ada cerita tentang kesedihan juga harapan yang perlu kita dengarkan dan pahami. Nah, semoga diskusi hari ini bisa membuat kita lebih paham juga menambah wawasan kita mengenai diaspora juga konflik di Timur Tengah. See you di episode Entertainment berikutnya teman-teman. Dadah.